A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita bersama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan kebaikan, mencegah kejahatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang artinya, dan orang-orang mukmin laki-laki maupun wanita setengah mereka wali terhadap setengahnya, yaitu saling menganjurkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Imam Al-Ghazali berkata, dapat dimengerti dari ayat ini bahwa orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar keluar dari kaum mukminin. Imam Qurtubi dalam tafsirnya berkata, Allah menjadikan ayat ini untuk membedakan antara mukminin dengan munafikin.
orang yang beriman dengan orang yang munafik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata yang artinya, siapapun dari kalian jika melihat kemungkaran maka harus mencegahnya dengan kekuatan tangannya. Maka bila tidak dapat maka harus menegur dengan lidahnya, dan bila tidak dapat maka hendaknya membenci di dalam hatinya terhadap perbuatan mungkar. Maka sekedar membenci dalam hati terhadap mungkar termasuk iman yang sangat lemah. Al-Bazar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Islam ada 8 bagian. 2 kalimat syahadat itu 1 bagian, dan sholat 1 bagian, dan zakat 1 bagian, dan puasa 1 bagian, dan haji ke Baitullah itu 1 bagian, dan amar ma'ruf itu 1 bagian, dan nahi mungkar 1 bagian, dan jihad 1 bagian. Dan sungguh kecewa orang yang tidak mendapat bagian sama sekali. Al-Asbahani meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kalimat la ilaha illallah tetap selalu berguna bagi orang yang mengucap, membacanya, dan dapat menghindarkan bala dan siksa dari mereka selama mereka tidak meremehkannya, menganggap ringan haknya. Abu Daud At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seutama-utama jihad ialah kalimat hak yang diucapkan di hadapan raja yang zalim atau raja yang kejam. Abu Razin meriwayatkan ada kalanya seorang berpegang pada seorang di hari kiamat, padahal dia dikenalnya, lalu ditanya, apakah urusanmu dengan aku sedang aku tidak kenal padamu? Jawabnya, dahulu kamu telah melihat aku berbuat mungkar dan kamu tidak memperingatkan aku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dihadapkan pada hari kiamat kelak seorang lalu dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah ususnya, lalu ia berputar-putar dalam neraka itu bagaikan khimar yang berputar di penggilingan. Lalu berkumpul orang-orang ahli neraka dan bertanya padanya, ya Fulan, mengapa kamu menderita sedemikian? Tidakkah kamu yang menganjurkan kebaikan dan mencegah kami dari mungkar? Jawabnya, benar, aku telah mencegah kamu dari mungkar, tetapi aku sendiri berbuat kemungkaran itu dan menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalau kita mencegah yang mungkar, mengajak kebaikan, kita sendiri dapat melakukan kebaikan itu dan tidak melakukan kemungkaran, agar kita yang senang mengajak ke kebaikan tidak masuk
dalam neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Peringatan menganjurkan kewajiban-kewajiban dalam syariat. Demikian pula mencegah dari yang haram itu merupakan tugas kewajiban atas tiang orang mukallaf yang merdeka atau budak laki-laki maupun wanita, walaupun ia tidak dihirau orang, tetapi kewajiban ini fardu kifayah. Tetapi ada kalanya ia menjadi fardu ain, yaitu bila terjadi di satu tempat yang tidak mengetahui hal itu kecuali ia sendiri, maka baginya menjadi fardu ain atau tidak ada yang berkuasa kecuali dia sendiri. Dan tertibnya nahi menegur, mencegah mungkar harus dengan tangan kekuatan jika ia bisa. Jika tidak bisa maka dengan lisan, maka bila tidak dapat dengan lidah maka harus membenci pada kemungkaran itu dengan hatinya. Bila terjadi ada dua orang, yang satu dapat mencegah dengan tangan dan yang lain dengan lidah, tetapi pengaruh pencegahan dengan lidah itu lebih besar, maka diutamakan dengan lidah, sebab akan dapat mencegah lahir batin. Dan membenci terhadap mungkar dengan hati itu kewajiban tiap muslim mukallaf. Bahkan Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama besar menyatakan bahwa tidak membenci mungkar dengan hati itu dapat menyebabkan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-hambamu ya Allah, orang yang soleh dan wali-walimu yang dekat denganmu ya Allah, yang mereka tidak merasa takut dan susah dari apapun karena telah rela sepenuh hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.